kitchen and elsewhere, paying for it. With more, here's the BBC. Unplanned boycotts because of lessons on the Israel-Palestine conflict. Burger chain became a target, given 1,000, angered by Israel's... Seluruh organnya terimbas arus Israel yang dilansir Director of Communication McDonald's. Starbucks kini merasakan dampak dari gerakan ini. McDonald menuding ada disinformasi yang berdampak buruk pada penjualan produknya. Welcome to Inside Talks. Kenalin, nama aku Tia. Dan hari ini kita bakal temenin kalian buat seruan-seruan karena kita bakal discuss mengenai strategi manajemen krisis McDonald pada Indonesia dalam menghadapi sebuah boykot pada produk Israel. Nah, mungkin sebenarnya dari sini aku bakal jelasin sedikit permasalahannya mengenai beberapa waktu dulu McDonald itu menjadi sebuah sorotan karena cabang di Israel itu mendonasikan sebuah makanan gratis dan itu untuk tentara Israel. Nah, hal ini pasti tentu bakal bikin heboh dong. Nah, sebenarnya yang pada akhirnya dengan adanya sebuah protes dan boykot ini sampai akhirnya McDonald itu melakukan sebuah klarifikasi yang hal itu membuat sebuah entitas independen yang nggak ada kaitannya sama keputusan itu. Nah, tapi sebenarnya gimana sih caranya McDonald itu dalam menghadapi sebuah krisis ini? Dan sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan? Dan yang terakhir, pengaruhnya dalam konsumen apa ya? Nah, untuk jawaban semua ini, kita sepertinya butuh narasumber. Dan kali ini, aku nggak sendiri, kita dibutuhin semua narasumberku. Terima kasih. Segmen 1 bersama Tia dengan salah satu narasumber kita di sini ada. Halo, perkenalkan aku Fanza. Dan aku Tamara. Oke, mungkin tadi aku udah coba jelasin mengenai latar belakang terkait judul yang akan kita bahas. Mungkin kita langsung masuk case yang pertama yang bakal aku tanyain ke kalian. Oke. Mungkin menurut kalian sebenarnya gimana sih cara kita ngelihat sebuah perspektif komunikasi organisasi kayak seberapa besar sih skala krisis yang dialami pada yang namanya McDonald di era krisis yang dia lagi hadapin. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri ya, skala krisis ini tuh tentu jadi masalah yang besar banget sih. Karena kan ini kan berhubungan langsung sama isu Israel-Palestina. Yang dimana ini tuh kan sensitif banget ya, Tam. Jadi dalam komunikasi organisasi ini tuh masuk ke kategori high stake isu yang dimana walaupun McDonald Indonesia nggak terlibat langsung dalam isu Israel ini tuh, tapi masyarakat tetap aja nggak sih bakal mikir kalau misalnya semua cabang di McDonald tuh sama kayak semua cabang di McDonald tuh pro Israel dan asumsi-asumsi negatif lainnya. Jadi ini tuh tinggal tantangannya tuh tinggal bagaimana caranya McDonald, khususnya McDonald Indonesia nih, tetap bisa ngejaga citra mereka dengan tetap nunjukin kalau misalnya mereka tuh nggak ada kaitannya loh sama masalah ini, Tam. Oke. Tadi udah seperti mention kalau misalnya dengan adanya tantangan yang besar. Nah, aku balik lagi ke kalian. Sebenarnya apa sih langkah preventif yang perlu dilakukan? Nah, langkah preventif ya. Aku jawab ya. Oke deh. Kalau dari aku lihat jawabannya si Fanza tadi nih, Fanza kan sempat mention di akhir bahwasannya gimana sih caranya McDonald tuh memberikan langkah biar mereka tuh tidak terafiliasi, tidak terkait dengan masalah ini. Menurut aku, kalau emang tidak terkait dan tidak terafiliasi dengan McDonald Israel, PR sebagai penjembatan antara internal dan eksternal dari perusahaan ini, khususnya perusahaan McDonald, itu harus siap siaga, harus lebih responsif, merespon hal ini dengan cepat ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya isu itu tersebut masuk ke krisis global ya teman-teman. Karena sampai sekarang juga genosida itu masih berlanjut. Nah, selain itu, langkah yang udah dilakuin McDonald yang pernah aku baca, fun fact aja nih. Yes. Mereka tuh sempat ngeluarin press release dan mereka juga sempat bilang kalau bahwasannya mereka ini nggak ada kaitannya dengan McDonald Israel, teman-teman. Jadi mereka nggak terafiliasi. Oh iya. Iya. Baru tahu banget sih. Soalnya mereka ini berpusat pada PT Nasional Food yang dimana Rexo National Food ini itu mengeluarkan produk
ini nasional juga, produk lokal kayak botol sosro. Iya, ada sosro, bener banget ya sosro. Jadi itu tuh McDonald Indonesia tuh nggak di bawah naungannya Israel. Enggak. Jadi bisa disimpulkan di sini tuh McDonald Indonesia ini dia tuh independen, nggak terafiliasi dengan pusat Israel tadi. Nah, itu yang perlu dimention sepertinya ya. Iya. Nah, tapi ya Tam ya, aku juga mau nambahin nih. Jadi sebenarnya tuh McDonald Indonesia tuh nggak cuma ngasih klarifikasi aja sih. Iya, jadi McDonald Indonesia tuh juga langsung nunjukin empatinya dengan nunjukin keprihatinannya mereka terhadap Palestina dan komitmen mereka tuh berkomitmen untuk mau bantu korban di Gaza melalui donasi loh. Donasi. Iya, betul banget. Jadi itu tuh dilakukan selain dilakukan untuk menjaga citranya McDonald Indonesia. Itu dan nunjukin kalau misalnya mereka tuh peduli loh sama isu Palestina ini. Terus ya yang aku baca di beberapa negara yang mayoritasnya Islam nih kayak di Arab, Saudi, Oman, Turki, mereka tuh ngambil solusi yang tegas juga loh, mengambil sikap yang tegas juga, kayak mereka tuh secara tegas bilang kalau mereka tuh nggak ngedukung McDonald Israel dan justru mereka tuh nunjukin solidaritas mereka dengan masyarakat Palestina. Misalnya kayak di McDonald Oman, dia tuh menyumbang 1,115 miliar buat masyarakat Palestina. Terus abis itu di Turki juga dia nyumbang 15,5 miliar untuk korban perang di Gaza. Terus McDonald pusat juga ngambil langkah yang menurutku oke banget sih, karena dia tuh membeli kembali semua restoran mereka di Israel dari pemegang franchise lokal seperti apa yang udah dibilang Tamar tadi. Oh, wow, keren banget ya. Yap. Jadi mereka udah sampai donasi. Yes. Dan di mana hal tersebut tuh menunjukkan rasa empati mereka ya teman-teman. Nah, kalau dibalik lagi, kasus ini tuh merupakan bisa dijadiin pelajaran. Merupakan tantangan besar dari brand global kayak McDonald ini. Nah, mungkin seperti yang tadi Fanza bilang, McDonald Indonesia tuh juga bisa tuh mencontoh McDonald di Arab tadi, kayak lebih berkontribusi dengan hal-hal yang bersifat empati pada masyarakat Palestina, di mana kontroversial dari cabang pusat seperti McDonald Israel itu sangat berdampak dengan berbagai franchise dari McDonald itu sendiri sih teman-teman. Oke, sebenarnya dari aku sendiri dengan adanya pendapat kalian itu sangat setuju ya. Karena apa? Dengan adanya tantangan McDonald yang ini cukup besar, itu adalah sebuah langkah-langkah yang jelas preventif dan emang itu adalah salah satu langkah yang tepat. Iya sih, salut banget sih sama langkah-langkah yang dilakuin McDonald Indonesia atau McDonald di negara muslim lainnya ya guys. Selain dengan adanya langkah-langkah, sebenarnya tadi juga sempat mention kan, karena citra itu penting karena untuk menjaga sebuah tampilan dari McDonald ini. Dan menurut aku sih sebenarnya krisis yang dihadapi sekarang dengan adanya langkah ini cukup sangat tepat dan preventif gitu. Nah, jadi ya menurutku itu dari obrolan ini aku bisa nangkap kalau misalnya internal aligning itu penting banget. Jadi kayak semua orang di dalam organisasi itu harus punya pemahaman yang sama loh, kayak mulai dari top manajemennya sampai staff bawahnya, semua itu harus on the same page. Ya, betul banget. Jadi ada strukturnya ya dalam menyampaikan pesan ke publik terutama ya. Soalnya kalau nggak ada koordinasi yang jelas, satu langkah kontroversial ini kan bisa bikin masalahnya jadi besar banget kan. Untungnya McDonald Indonesia itu ngelakuin langkah yang tepat dan komunikasi yang tepat lah. Kayak cara menyampaikan mereka kepada publiknya tuh oke banget sih. Kuncinya emang komunikasi. Ya, betul banget. Kunci utamanya adalah komunikasinya, citranya, dan reputasinya. Mungkin section kali ini kita cukupkan. Kita masuk ke section 2. Terima kasih. Makasih tuh ya. Segmen 2 bersama Tia dan salah satu narasumber kita, yaitu Halo, aku Saila. Oke, halo Say, mungkin di sini aku bakal jelasin case permasalahannya dulu ya sepertinya. Nah, mungkin dengan adanya tadi permasalahan di case pertama, mungkin dapat disimpulkan bahwa dengan adanya krisis yang dihadapi McDonald dalam sebuah konteks Israel dan Palestina, itu tuh
menurutku saya sih sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang cukup besar dalam kategori high stakes issues, dan komunikasi organisasi ini adalah sebuah hal yang mungkin ini adalah sebuah permasalahannya. Dan mungkin dari beberapa perkataan yang telah dibicarakan di awal adalah sebuah hal preventif apa sih yang dilakukan dari pihak terkait klarifikasi dan transparansi, dan empati dan tindakan nyatanya itu seperti apa, dampak globalnya seperti apa, internal dalam alignment-nya itu seperti apa, dan bahkan pendekatan ini mencerminkan sebuah pengelolaan krisis yang mungkin jauh lebih efektif dan dapat dijadikan sebuah perjalanan penting bagi organisasi. Nah, mungkin sebenarnya ada beberapa case yang serupa, mungkin bisa kita ulik di case yang sekarang. Oke, mungkin ini sebenarnya aku mau nanya aja sebenarnya pandangan kamu terkait permasalahan ini. Mungkin kita langsung aja bahas mengenai sebenarnya menurut saya sendiri sebenarnya struktur internal yang ada di McDonald ini, terkhususnya di Indonesia ya. Nah, sebenarnya krisis internalnya itu seperti apa sih? Nah, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman Inside Talks. Oke, menurut aku sih ya, struktur organisasi dari McDonald yang di Indonesia ini tuh kan berbasisnya waralaba ya. Oh, waralaba itu sebenarnya apa sih? Nah, waralaba itu yang dimana masing-masing cabang ini memiliki otonomi tersendiri. Nah, tetapi ketika terjadi krisis seperti ini, seharusnya cabang lokal ini bersikap proaktif, yang dimana McDonald Indonesia ini langsung merilis klarifikasi yang menjelaskan bahwa mereka ini adalah entitas yang independen, seperti itu. Oke, berarti langkah yang mereka lakukan adalah sebuah klarifikasi ya? Iya. Itu adalah yang cara yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya dengan adanya permasalahan ini, dengan hal yang dilakukan itu adalah sebuah hal yang mungkin hal yang tercepat yang perlu dilakukan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih dengan adanya mereka melakukan sebuah peran dalam manajemen lokal dalam menghadapi sebuah krisis global seperti ini? Dengan adanya mungkin tadi udah mengungkapkan ke media sosial, nah sebenarnya langkah apa sih yang perlukan? Kalau itu tuh sangat penting ya. Nah, dalam kasus McDonald yang ada di Indonesia ini tuh kecepatan merespon isu yang ada ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dari konsumen tersendiri. Menurut Tirto, klarifikasi yang menyebutkan bahwa McDonald Indonesia ini adalah perusahaan swasta nasional yang dimana membantu meredam sebagian besar kritik yang sedang beredar. Nah, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan sentimen yang negatif. Iya. Oke, berarti ini termasuknya adalah segmen yang mungkin lebih tentu sangat vital hitungannya. Nah, tapi sebenarnya yang udah dilakukan dari McDonald ini, apalagi sih selain mungkin tadi strategi, tahapan, langkah preventif, sebenarnya apa lagi yang perlu dilakukan? Nah, sebenarnya ada nggak sih Saila pandangan sedikit yang perlu mereka lakukan? Oke, kalau dilihat dari langkah mereka ini, langkah awal mereka ini udah sangat tepat ya Tia. Jadi ini mereka ini langsung memberikan klarifikasi resmi. Nah, tapi PR ini sendiri tuh gak boleh berhenti di situ saja. Nah, mereka ini harus memperkuat kampanye yang ada di sosial media sendiri. Nah, untuk menunjukkan aksi nyata yang dimana mendukung kemanusiaan Palestina secara lokal. Selain itu, penting juga nih untuk melibatkan influencer atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan agar pesannya tuh lebih nyampai gitu. Oke, betul. Oke, sebenarnya dengan adanya penyampaian pesan di media sosial itu adalah sebuah awal yang bagus untuk membangun mungkin reputasi yang mungkin sebelumnya buruk ya hitungannya. Nah, mungkin dengan adanya kampanye mungkin hitungannya yaitu mengupload sebuah kata-kata ke media sosial yang berupa klarifikasi hitungannya. Nah, mungkin bisa juga kita kaitkan dengan influencer pun bisa ya di zaman sekarang. Nah, dan mungkin ini juga bakal terlihat oleh sosok-sosok publik kalau misalnya emang kita minta bantuan influencer ataupun emang orang-orang terkenal gitu. Oke, mungkin di sini aku juga mau nanya sedikit pandangan satu lagi kalau misalnya sebenarnya dalam menjaga sebuah moral karyawan di tengah dengan kan dibilang kalau misalnya McDonald ini boykot nih, terus McDonald ini nih. Nah, orang yang kerja dalam internalisasi itu gimana? Menurut kamu sendiri sebenarnya gimana? Oke, itu menarik banget ya.
kalau menurut aku sendiri ini moral karyawan ini sangat terpengaruh ya oleh krisis yang ada. Nah, terutama jika mereka ini merasa menjadi sasaran suatu kebencian oleh masyarakat. Nah, seharusnya organisasi ini memperkuat komunikasi internal dengan karyawan itu sendiri. Nah, secara nggak usah secara spesifik deh, secara transparan saja. Betul. Nah, itu tuh harusnya langkah-langkah dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini tuh membuat karyawan merasa dilibatkan dalam adanya langkah-langkah atau strategi dari perusahaan itu sendiri. Berarti sebuah menjaga moral karyawan itu sendiri sama pentingnya ya Iya. dalam menjaga citra perusahaan media publik. Karena menurut saya sih sebenarnya internal itu perlu banget dijaga. Iya, Bener nggak sih? sangat. Ya. Nah, dengan adanya komunikasi internal yang transparan, karyawan yang bisa merasa lebih tenang dan jauh lebih percaya pada langkah perusahaan, mungkin kalau misalnya mereka bisa dilibatkan dengan adanya dukungan, pasti mereka juga akan jauh lebih termotivasi. Dan mungkin itu adalah sebuah bagian yang dijadikan sebuah solusi dan bukan menjadi sebuah masalah yang terbebani dalam situasi itu. Itu adalah mungkin lebih kayak di area semua guncangan McDonald diomongin sana sini mungkin itu adalah langkah preventif, yaitu adalah sebuah internalnya. Gitu. Mungkin ada lagi pandangan yang lainnya? Sudah cukup. Oke, mungkin section ini kita cukupkan. Kita lanjut section selanjutnya. Segmen 3 bersama Tia dan salah satu narasumber kita, yaitu Halo, nama aku Anindenska Sasabila. Oke, mungkin tadi udah sempat aku jelasin ya terkait latar belakang kasusnya dari McDonald ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dan mungkin aku nanya sedikit pandangan sih. Menurut RS ini sebenarnya apa sih? Kayak mungkin dari case ini kita akan membahas terkait sebuah langkah komunikasi krisis yang tepat untuk lebih luasnya. Nah, menurut kamu sendiri sebenarnya dalam komunikasi organisasi ini, apa sih prinsip utama yang harus dipegang saat menghadapi krisis yang jauh lebih, mungkin tadi sempat di passion kalau misalnya krisis ini adalah krisis global yang hitungannya mungkin range-nya tinggi daripada krisis-krisis biasa. Nah, sebenarnya menurut kamu apa sih pandangannya? Oke, kalau menurut aku nih ya, prinsip utamanya tuh ada SPAN, empathy, and transparansi. Yang artinya organisasi itu harus ngerespon dengan cepat, terus nunjukin empati ke semua pihak dan memberikan informasi yang transparan. Nah, dalam kasus ini, McDonald Indonesia tuh harus terus mengedukasi publik kalau mereka tuh nggak punya hubungan sama McDonald Israel, sambil nunjukin empati kepada isu Palestina. Oke. Nah, sebenarnya dengan ada acara dengan tadi planning yang dibuat, ada hal yang perlu yang mereka ciptakan, yaitu adalah sebuah pembuktian ya. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, yang namanya kita ungkap suara itu adalah sebuah hal yang memang jelas yang mereka butuhkan. Nah, mungkin kalau misalnya dari kamu sendiri nih Res, gimana sih cara penting membangun sebuah analisis atau kemitraan dengan adanya sebuah krisis ini? Kan tadi adalah pertanyaan yang pertama mungkin mengenai prinsipnya. Nah, mungkin selanjutnya case ini menurut kamu sendiri sebenarnya apa? Oke, kalau dari pandangan aku sendiri ini tuh penting banget karena di situasi kayak gini McDonald Indonesia bisa bermitra dengan lembaga kemanusiaan lokal untuk menunjukin dukungannya terhadap korban konflik. Nah, ini juga nggak cuma tentang ngurangin tekanan publik, tapi juga ningkatin citra organisasinya. Oke, bener sih. Maksudnya yang diucapin tadi yang kamu bilang. Cuman sebenarnya perlu dimention sebenarnya media sosial itu adalah hal yang penting. Apa sih sekarang publikasi yang di-up media sosial dan itu orang-orang nggak merespon itu semua. Nah, mungkin langkah selanjutnya adalah yang pertama mungkin apa sih komunikasi yang efektif dalam pembicaraan situasi ini. Menurut kamu sebenarnya apa? Nah, kalau dari yang aku baca dari Ibu Komunikasi Organisasi di bab 6
itu strategi komunikasi digital yang efektif tuh bertahap Ti. Oke. Yang pertama, McDonald Indonesia tuh harus memonitoring sentimen publik di media sosial secara real time. Oke. Yang kedua, kita tuh gunain konten visual buat memperkuat pesan positifnya. Nah, itu contohnya kayak infografik tentang aksi lokal mereka. Terus yang ketiganya, mereka harus terlibat aktif dengan ngejawabin tuh pertanyaan-pertanyaan atau kritik secara langsung di platform media sosial seperti Instagram atau Twitter. Oke, berarti dengan langkah-langkah tersebut tadi ada 3 tahap ya. Ini adalah mungkin dari kesimpulan saya sendiri adalah sebuah tahap yang memang tujuannya untuk mendapatkan citra positif ya dari masyarakat. Itu adalah sebuah hal yang mungkin tujuan mereka sendiri untuk memperbaiki reputasi sebelumnya. Nah, mungkin dari kamu sendiri sebenarnya tren di industri makanan cepat saji terkait isu ini dengan produk-produk McD yang mungkin cepat saji, bisa dimakan di mana saja dan mungkin ya lebih mudah dikonsumsi daripada konsumsi lain yang mungkin harus dimasak lah, harus apa. Menurut kamu sendiri sebenarnya gimana? Oke, kalau makanan cepat saji di industri makanannya tuh trennya adalah perusahaan tuh lebih berhati-hati terhadap isu global yang sensitif. Yes. Krisis ini bisa dijadiin pelajaran buat banyak perusahaan lain buat ngelola kebijakan yang lebih terintegrasi antara kantor pusat dan cabang biar nggak terjadi ketidakseimbangan persepsi. Oke, mungkin gini ya teman-teman. Tadi juga sempat di-mention sedikit sama Tamara sama Fanza kalau misalnya dalam struktur organisasi dalam McD ini adalah mereka memiliki sebuah pusat. Nah, sebenarnya karena tadi dijelaskan juga tidak ada keterhubungan dengan pusatnya ini, mungkin ini adalah sebuah kendala ya, Res. Dengan adanya pusat ini mungkin tidak tersampaikan sebuah informasinya kepada bawah-bawahannya. Itu adalah yang menurut saya sendiri adalah sebuah kendala. Dan benar apa yang juga dikatakan Res gitu. Mungkin segmen kali ini selesai, kita lanjut segmen selanjutnya. Welcome. Section 4. Jadi di sini ada beberapa narasumber yang coba tadi kalian udah denger ya pandangan mereka tersendiri itu seperti apa. Nah, mungkin section kali ini sebenarnya pengen tanya, adakah argumen yang mereka buat pada section kali ini? Nah, sebenarnya mungkin apa sih yang bisa dipelajari dalam kasus McDonald ini? Kayak yang paling utama deh, yang paling pentingnya adalah sebuah komunikasi yang terintegrasi. Nah, mungkin tadi beberapa kalian udah sempat bilang komunikasi itu penting, komunikasi itu utama. Dalam case McDonald ini yang mungkin case-nya jauh lebih besar dan mungkin hitungannya global ya. Nah, mungkin ini adalah sebuah hal yang perlu dihati-hati dalam sebuah komunikasi itu yang emang perlu harus dijaga dan memberikan mungkin iya kita perlu yang namanya kebebasan, cuman ada yang namanya framing. Nah, mungkin dengan adanya tadi komunikasi pusat, cabang-cabang lokal, apalagi kalau misalnya emang keputusan yang diambil dari sebuah komunitas itu berdampak cukup besar dalam sebuah reputasi di seluruh dunia. Nah, menurut kalian sendiri sebenarnya seperti apa sih? Kalau dari aku setuju banget sih apa yang kamu bilang tadi, karena pelajaran besar banget dari kasus ini yaitu betapa pentingnya koordinasi antar pusat dan cabang kayak yang tadi aku bilang di segmen 1, yang dimana contohnya di McDonald Indonesia sendiri nih, McDonald Indonesia itu harus mastiin kalau keputusan yang mereka ambil itu nggak menyebarkan isu buruk ke negara lain. Jadi kita harus lihat betapa pentingnya sistem komunikasi yang kuat, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi sih. Tadi sempat sedikit mention agar tidak menyebarkan isu itu lebih luas. Sebenarnya solusinya apa sih? Adakah dari salah satu kalian yang akan memberikan sebuah pandangan ini? Aku izin jawab ya buat solusinya. Ini solusi buat McD kan? Yes, McD betul. Indonesia. Nah, seperti yang aku beberapa lihat juga dari podcast teman-teman ini, sempat mention adanya kampanye. Ya. Jadi teman-teman, kalau menurut aku sendiri nih, sebagai saran, McDonald Indonesia tuh harus lebih fokus ke kampanye lokal
yang dimana hal ini tuh bisa menunjukkan nilai-nilai mereka yang positif dan lebih nyambung sama masyarakat Indonesia. Misal nih, contoh kampanyenya. Mungkin tadi Fanza sempat mention kita bisa melalui digital kita bisa pakai @yours di Instagram atau sebatas meramaikan tagar. Iya, betul banget. Lalu untuk yang kedua, mungkin mereka bisa melakukan aksi nyata gitu, kayak ikut solidaritas Palestina gitu-gitu sih teman-teman. Dimana kegiatan-kegiatan sosial atau kampanye lokal ini itu nanti dapat membangun kepercayaan publik hingga konsumen mereka lagi. Gitu sih. Tapi selain dari aksi kampanye, terus mereka mengupload sebuah kalimat di media sosial. Nah, sebenarnya apa lagi sih yang harus diperbaiki? Kan mengupload ke media sosial udah, terus kampanye udah selesai, internal mungkin bisa diberesin. Nah, mungkin apa lagi yang perlu diperbaikin agar citra reputasinya itu balik lagi ke semula? Nah, menurut kalian gimana? Kalau dari aku nih ya, McDonald Indonesia tuh harus benar-benar memperkuat koordinasinya. Nah, semua staff kayak dari manajemen sampai karyawan harus dapat pelatihan gitu tentang gimana sih merespon krisis dan menyampaikan pesan yang konsisten. Ini tuh penting banget. Karena komunikasi yang nggak terorganisasi itu nggak terorganisir itu bisa Jauh lebih besar ya? Iya, bisa bikin jadi lebih besar. Oke. Mungkin dari tadi udah Tamara, Saila, mungkin ntar aku bakal kasih pandangan yang lebih ya. Mungkin menurut Hamzah gimana nih? Nah, kalau dari aku nih, yang gak kalah penting, perusahaan lain tuh juga harus sadar gitu loh, kalau misalnya di era digital saat ini, satu keputusan itu tuh bisa nyebar ke seluruh dunia. Jadi itu faktanya orang Indonesia sih sebenarnya. Gak di Indonesia doang sih, semuanya. Jadi isu seperti itu bisa jadi viral banget di media sosial kan, kayak dengan mudahnya. Jadi perusahaan itu harus punya strategi komunikasi yang responsif dan peka terhadap isu-isu sensitif biar bisa cepat lebih tanggap lah. Setuju. Berarti poinnya adalah strategi komunikasi ya. Oke. Sebenarnya kita ingat lagi sebuah tentang pentingnya komunikasi organisasi. Kan dalam sebuah organisasi, komunikasi itu adalah sebuah komunikasi yang perlukan jelas, dan pimpinan atau tim itu adalah sebuah kunci utama dalam mengorganisir sebuah organisasi. Mungkin kalian bisa kenal dengan kata-kata itu adalah leadership. Leadership adalah orang yang memimpin sebuah bawahannya, di mana hal yang diperlukan adalah sebuah transparan. Utamanya adalah mungkin dalam keadaan krisis ini adalah yang diperlukan adalah transparansi. Nah, kalau misalnya dalam sebuah komunikasi ini dalam tim sendiri itu tidak jalan, lantas apa sebuah McDonald ini akan berlanjut? Kan kemungkinan tidak akan seperti itu ya. Nah, mungkin dengan adanya tadi pendapat aku sendiri ya, saya. Nah, mungkin tadi teman-teman udah nih. Nah, sekarang partnya Saila, menurut pandang Saila tuh gimana partnya? Oke, menurut aku sih setuju banget ya teman-teman. Dimana nih manajemen krisis itu sangat penting. Nggak cuma buat tim PR aja. Tapi buat semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Nah, krisis ini juga bisa datang kapan aja. Jadi kalau nggak siap, ya bisa aja. Dampaknya tuh sangat besar ya buat citra dari sebuah perusahaan itu sendiri. Berarti hitungannya ini adalah dalam kondisi apapun, dalam saat apapun, emang kita butuh yang namanya prepare ya. Biar siap-siaga juga. Nah, mungkin setelah adanya diskusi ini, bagaimana McDonald itu menghadapi krisis ataupun tadi solusi, tantangan, dan mereka semua udah ngasih tahu case-case-nya apa, langkah-langkah preventifnya apa, ataupun langkah kayak seperti mengupload media sosial, kampanye, dan lain-lain. Nah, mungkin makasih juga teman-teman yang udah masuk ke podcast kali ini, dan insight-nya juga bagus-bagus banget. Nah, mungkin dari bahasan yang kita kasih, pesannya adalah itu, balik lagi, komunikasi adalah penting, kita perlu adanya leadership. Dalam momen apapun kita perlu yang namanya prepare, karena dalam kondisi apapun kita nggak bisa yang namanya intinya lebih ke harus siap siaga dalam kondisi apapun. Nah, mungkin podcast kali ini kita cukupkan. Terima kasih dan
Goodbye, Inside Talks. Goodbye Inside Talks.